televisi itu kan sudah hadir di masyarakat sejak tahun awal 1900-an gitu ya, dan sampai sekarang masih eksis dan sangat berkontribusi memberikan pengetahuan-pengetahuan. Tapi biasanya juga ada orang-orang tentunya yang terlibat di dalamnya yang memberikan kesan tersendiri, dan sampai sekarang tamu-tamu kita ini sudah 20 tahun lebih tuh masih eksis dan hits. Itu jarang terjadi di Indonesia loh. Saking eksisnya sampai kursi panas saya direbut sama ini Mas Jeremy Teti dan juga Mas Helmy Yahya. Ternyata perebutan tidak hanya di Senayan ya, di sini juga. Gitu ya, untuk berebut kursi panas itu ya. Mas Jeremy seru sekali. Sama Jeremy gak bakal menang. Kenapa emang gitu Mas Helmy? Apa kelebihannya nih sepertinya kalau Mas Jeremy Teti? Tahu banget kok. Gimana? Karena kita sama-sama mengawali karir Surabaya ya. dari Surabaya. Oke, kalau menurut Mas Helmy gitu ya, sebagai mungkin yang senior nih dalam dunia pertelevisian, bagaimana tanggapan Mas Helmy melihat televisi saat ini? Televisi itu saya bilang ya bahwa ini sangat powerful ya mempengaruhi orang. Karena menurut research dari sebuah media, untuk anak-anak nih, 35 jam seminggu anak-anak nonton televisi. Ya, you can imagine. Jadi sehari 5 jam, jadi waktu yang mereka nonton TV itu definitely jauh lebih banyak daripada ketemu orang tua, bertemu guru. Oleh karena itulah kadang-kadang kita kaget ngeliat anak sisa kita ya bisa joget, wah dengan kayaknya bukan anak-anak tuh ngomongnya. Jadi oleh karena itu kita tahu ya ini mumpung hari televisi ya, bahwa kita harus hati-hati karena televisi is a magic cube, tabung ajaib, inspirasi. Tapi kalau kita bicara inspirasi, not only the good things tapi juga the bad things ya. Nah bad thingsnya, celakanya kadang-kadang lebih dominan daripada good thing. Jadi dunia televisi Indonesia Anda lihat kadang-kadang banyak sekali program-program yang kita tahu tidak tahu nilai edukasinya terutama untuk anak-anak, dan saya bicara ini di mana-mana bukan saja di sini. Jadi menurut saya pemerintah harus hadir ya kalau dibiarkan kepada free market. Karena saya tahu ini dunia industri yang melibatkan triliunan, tetapi kita harus concern karena hati-hati itu protect anak-anak kita. Tepat sekali. TV itu masuk ke dalam ruang yang sangat private. Ya masuk ke kamar, masuk ke gadget. Jadi kita harus protect. Kita nggak tahu anak kita di kamar nonton apa. Jadi menurut saya Adrian, kita sebagai saya bukan karena saya ngomong jadi net, saya sangat mengapresiasi net ya karena tampil dengan acara-acara yang membuat anak-anak saya nonton net nggak apa-apa deh, aman. Iya, aman ya. Oke, nah kita juga kalau anak lo, Bo? Anak saya boleh nonton yang lain. kita tapi juga tetap dalam pengawasan. Dalam pengawasan. Nah mereka ini kan sudah berkarya lebih dari 20 tahun. Nah kita ingin melihat flashback sedikit performa mereka ketika mereka masih menjadi presenter, dan sampai sekarang juga masih menjadi presenter sih. Cuma ini versi bedanya. Ini dia. Baik, selamat malam para pemirsa. Kita kembali berjumpa dalam satu kuis di mana saya mengatakan bermain-main dengan trivia atau ilmu pengetahuan ya. Terima kasih sudah banyak sekali yang menonton acara ini, dan pemirsa, selalu saya ingin mengatakan bahwa hidup itu adalah pilihan. Life is a choice ya. Dalam hidup pun Anda harus memilih, ambil kanan, kiri, maju, mundur, ya, keluar atau masuk, atau menentukan betul atau salah seperti permainan ini. Kami akan menantang 12 penantang yang sangat luar biasa kali ini untuk menentukan betul atau salah untuk menjadi sang penantang. Itu dia Mas Helmy sebagai host dari game show. Dulu awal dari game show dulu kan, udah gitu sempat sport terus sekarang game show lagi. Saya sempat dipercaya, saya dulu kerja 10 tahun di Ani Sumadi, terus diminta membawakan satu acara namanya Kuis Sang Juara. Itu kompetisi cepat-tepat antar SMA seluruh Indonesia. Ya, jadi saya disuruh bawa itu karena yang lain nggak ada yang mau karena ada pengetahuannya. Tapi di situ saya ke Amerika 91, di situ saya belajar banyak tentang televisi. Ya, 92 saya kembali dan saya akhirnya banyak membawakan acara-acara sport, terutama NBA, Kobatama. Puncak karir saya adalah dikirim berkali-kali untuk cover NBA Final Live dari berbagai kota di Amerika, dan juga Olimpiade Atlanta 96 saya sebulan di Atlanta. Tapi memang manfaatnya luar biasa sampai sekarang Mas Helmy walaupun udah sebegitu senior tetap terlihat energik ini ya. Cikal bakalnya dari terbiasa membawakan program-program sport. Ya karena I love sport ya. Karena sekarang saya lihat acara-acara TV kadang-kadang kita ini loh pusing ya. Yang ada hanya orang mengkomentarin, mengkritik orang lain. Jadi saya lihat dunia televisi kita dan media kita penuh dengan
kok semuanya ngeritik gitu, tidak ada, jarang sekali pujian. Jadi kalau kritik membangun sih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Saya akhirnya adalah nonton olahraga aja deh, nonton olahraga, nonton acara-acara feature gitu ya. Menurut saya lebih inspiring. Yes. Oke, Jadi, itu kan tadi Mas Nonton Helmi. olahraga, suka olahraga nggak? apa? Suka olahraga juga nggak? Jangan tanya deh. Atau suka atletnya? Kalau Mas Jeremy suka atletnya ya. Nah, Mas Enggak, Jeremy saya ini suka kan- olahraga oh, suka dong. olahraga Saya juga main ya. tenis. Kelihatan ya, ininya, Tenis lapangan. muscle-nya. Udah 15. Lawannya? Saya sidit satu loh Lawannya? di TV sebelah dulu. Lawannya ya berondong. Yang enggak dong, saya pernah main sama atlet juga, sama pejabat, sama jenderal-jenderal juga main. Nah itu, kiprahnya kan udah serius banyak dia. sekali Serius, gitu. serius. Nah Mas Jeremy itu kan dulu dari awalnya, awal karirnya tuh luar biasa gitu. Dari promo, kemudian juga pernah ngurusin wardrobe 2 tahun, kemudian jadi reporter, akhirnya jadi jadi anchor, akhirnya jadi senior anchor, akhirnya jadi sekarang gitu. Sekarang menjadi tidak jelas. Bukan tidak jelas, Menjadi makin makin jelas kok eksis sekarang. dong. Jelas di semua stasiun TV ada maksudnya. Menjadi, iya, makin eksis gitu. Nah gimana ceritanya bisa begitu smoothnya, begitu mulusnya dari satu bidang ke bidang lain tuh loncat gitu. Iya, Apa sih mungkin rahasianya? Marisa hanya melihat itu hanya dari luarnya aja ya. Nggak tahu gimana konflik batin yang terjadi di dalam ya. Kenapa perlu perjuangan hidup ini? Ya mungkin Mas Helmi tahu Saya banget. sangat memantau. Gimana Jadi ceritanya? ya mungkin pemirsa hanya melihat saya dari luarnya aja. Kayaknya karir dari awal dari continuity perjuangannya luar announcer, biasa. dari Surabaya 2 tahun, kemudian pindah Jakarta tahun 96, baru mulai jadi reporter. Reporter kriminal dulu ya pertama kali, berapa bulan kemudian baru naik jadi presenter. Oke. Nah, presenter pagi juga morning show gini. Perjuangan terberatnya pada saat itu apa sih? Yang Perjuangan sampai terberat untuk kalau jadi presenter kayaknya perjuangan adalah bangun subuh ya. 7 tahun saya siaran pagi ya, jam 3 pagi, jam 3 subuh saya sudah berangkat katanya kerja. pernah nyustruk mobilnya ke danau. Itu bener nggak sih? Itu Mas? yang jemput, mungkin sopirnya ngantuk masuk ke danau, dekat rumahku ada danau. Bukan karena beberapa digodain danau. Jeremy bukan? Oh, belum nyampe dong sampai rumahku. Kalau yang sama saya pernah nyangkut di atas jembatan, Nah, itu di gimana atas separator ceritanya, pernah. coba? Ya ampun. Jadi Hujan-hujan mobil nyangkut di atas separator, di atas jembatan yang panjang. Mas Jeremy, Heeh. Mas Jeremy masih ingat nggak? Mungkin siaran apa yang sampai sekarang nih masih menjadi ciri khas Mas Jeremy? Yang mungkin bisa diingatkan kepada penonton Indonesia Morning Show. Tapi pagi mungkin hari kita ngingetin pakai videonya aja. Baik, langsung. sabar. Kita lihat videonya ya. Ini dia. Adik gue pasti salah dulu nih. Di liputan 6 malam, sidang mantan wali kota Cilegon, Tubagus Al-Syafaat di pengadilan Tipikor Banten diwarnai unjuk rasa lembaga sosial yang ingin koruptor dihukum seberat-beratnya. Mantan wali kota Cilegon ditangkap KPK atas dugaan korupsi pembangunan pelabuhan Kubang Sari di Cilegon yang merugikan negara 11,5 miliar rupiah. Wow. Ayo. Ternyata Berapa? saya kalah jantan tuh kalau melihat mungkin Mas Jeremy Teti pada saat itu ya. Oh, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan dengan program, dengan Dengan apa. permintaan. Itu namanya juga. profesionalisme Yes. ya. Yap. Keren Betul. banget. Tapi Mau pengen komentar dong. penampilan saya? Iya. Beda sama dulu. Beda, boleh emangnya. kok rambut orang bisa numbuh ya? Gue bingung. Iya, Jong, itulah teknologi sekarang. teknologi. Tapi saya harus bisa manfaatkan teknologi canggih ya. Teknologi apa saya? Karena bisa Adrian juga pingin. Udah mulai nih. Oh, udah mulai gitu. ya, udah mulai boti. Makanya dipaes gitu. Oh, dipaes. Kulit kepala paes bukan hanya di sini, di kulit kepala. Oh juga gitu dipaes. caranya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut Nggak ya. usah khawatir. Oke, tapi tadi dong permintaan saya tolong dong, kepengen dong. Kalau tadi kan ya udah lama itu kan video dulu. Tapi yang saat ini masih inget nggak ada satu program yang Mas Jeremy yang merasa ini aduh sesuatu yang paling membuat orang akan teringat dengan Jeremy Teti. Katanya sih biasanya orang menunggu di opening dan closing program. Oke, baik. Body beritanya kagak, lu tau nggak? Iya, nggak penting Kenapa? beritanya, Nggak ya? penting body beritanya, karena beritanya telat dan semua TV udah tayang duluan. Oh, Saya iya. tuh paling terakhir jam 1 malam, jam 2 malam. Jadi openingnya selamat malam pemirsa, bagi Anda yang susah tidur ataupun Anda yang punya banyak masalah. Anda tidak sendiri. Ada saya Jeremy Teti yang juga selalu setia. Saya tidak bermasalah, Pak. Sudah masalahnya sudah saya tinggalkan. Yang selalu setia menemani tidur malam Anda. Mana ada presenter buka acara kayak gitu kan? Ada presenter laki menggoda gitu nggak ada. Dia punya ciri yang saya pikir luar biasa. Gimana, Ya kan? Mas? Ya dia punya ciri suatu. Nggak ada apa news anchor kayak gitu tuh nggak ada. Personal jadi. Tapi Ya, menurut tapi Mas dia- Helmi memang penting ya seorang news anchor itu juga memiliki satu keunikan seperti itu. Iya, ada yang mengatakan ada berapa aliran ya. Ada yang mengatakan bahwa presenter itu tidak boleh cakep ya. Kenapa? Karena orang nggak merhatiin beritanya, tapi merhatiin presenternya. Tapi malah sekarang terbalik Ya sekarang ada yang mengatakan harus cakep. Kalau saya milih yang ini nih gitu ya. Iya, iya. Ya, saya cakep dong kalau gitu ya. Oh iya. Ini standar broadcast dong, Pak. Cakep itu maksudnya good looking gitu ya. Good looking di kamera gitu ya. Itu ya. Itu gue enggak ya? Apa?
Masih Lu nggak? sensitif banget lu dari Perlu suntik lagi abis ini. Tapi sepertinya cakep aja kalau untuk televisi-televisi masa kini sepertinya kurang lengkap. Tapi Oh, iya, tentunya iya. memiliki Harus- kredibilitas. Iya, Kita satu- harus paham dengan wawasan-wawasannya. harus kalau waktu kita menyampaikan itu kita tahu bahwa itu tidak sekedar baca teleprompter gitu. Yes. Kita tahu bahwa cukup menguasai Harus ada masalah. isinya. That's what I love from you guys karena saya tiap pagi nonton. Thank you, Mas. Gitu ya. Jadi Thank you. ya karena untuk itu kita harus persiapan. Tapi mungkin masalah persaingan bisnis juga sekarang ya. Hampir semua stasiun televisi punya siaran berita. Jadi ya presenter-presenternya harus standar model ya. Tinggi-tinggi sekarang pakai tinggi badan loh. Jadi Kalau lu presenter- masuk sekarang nggak diterima. Oh, nggak kali, Boy. diterima, maaf. Itu saya angkatan lama. Tapi Jadi, ini loh, ya, yang bicara saya- mengenai ya. angkatan lama juga Iya. gitu, Mas Jeremy dan juga Mas Helmi tadi kan juga sempat mengangkat sedikit gitu ya mengenai bahwa sekarang industri televisi kita tuh kayaknya kalau misalnya udah agak tua sedikit gitu, udah agak berumur sedikit tuh langsung dibuang gitu. Betul. Nah, apa tanggapan Anda tentang itu? Padahal seperti Mas Helmi bilang tadi, semakin tua kan sebenarnya semakin Iya, iya, iya. berkualitas gitu loh. Nggak banyak begitu karena Indonesia itu kejam sekali ya. Umur 30-40 aja udah dianggap too old gitu ya. Apalagi kalau kita bicara sinetron umur 30-an udah jadi tante. Nggak usah lihat saya dong, Ya. Pak. Sensitif Saya sampai banget 45 masih Tapi di eksis luar kok. ya kita lihat dulu Jay Leno ya. Iya. David Letterman saya pikir 70 lebih ya. Dan Still on Sawyer. gitu ya. Jay Leno pensiun di usia sama. Johnny Carson 70-80 baru pensiun. Jadi kita enggak gitu. Tapi saya pikir saya harus membuktikan itu ya. Saya harus Berarti buktikan tips itu. untuk I'm eksis 51 terus sampai sekarang tuh apa? harus punya image. Image. Ya, harus punya Dan image, karakter harus yang punya segmentasi yang diferensiasi yang orang lain nggak bisa. Ya, saya sudah memutuskan I'm a quiz master. Ya, I'm a quiz master. Jadi ya udah, kalau quiz it's me. Right. Ya, untuk itu memang jadi nggak hanya sebagai cuman tampil. Saya lihat bahwa Anda juga begitu kan, kita juga melakukan persiapan. Zaman saya dulu siaran olahraga lebih susah, internet belum ada, kita nggak bisa tutorial. Semuanya kita baca, kita hafalin. Luar biasa. Ya, jadi waktu saya siaran NBA, saya diprotes karena saya tidak pernah bermain basket sama sekali. Tapi saya bilang saya bukan bermain basket, saya bicara basket. Saya nguasain betul, lebih nguasain saya daripada pemain basket manapun. Ya, pemain basket nggak mungkin bisa bicara Iya, seperti iya, itu. itu kan? dua Kalau hal yang Mas berbeda. Helmi begitu expert dalam bidang Oh sport ya, kita harus dan juga Quiz. Sebenarnya ya. apapun yang kita lakukan kita harus menguasai. Konsisten. Product knowledge. Nah, kalau Mas Jeremy Teti, apa nih kalau sampai saya mungkin boleh meminta ada satu statement, apa yang Mas Jeremy bisa tunjukkan Yang kalau kuasai. saya ini Oh, adalah makeup sama kuasa dalam wardrobe ya? bidang apa? Makeup sama what? Benar, saya juga. Enggak, saya itu kan terakhir 5 tahun terakhir saya juga sebagai koordinator talent. Dan saya juga produser selama 7 tahun terakhir, 8 tahun terakhir. Nah, di situ juga koordinator talent itu juga mengurusi rekrutmen audisi di berbagai kampus. Dari ribuan orang datang disaring dan membentuk anak dari nol sampai jadi. 2 anak saya ada di Net TV. Zivana Leticia itu adalah salah satu murid saya yang saya didik dari nol. Ardia Rahma yang reporter, itu juga anak didik saya. Saya audisi dia di UI, bentuk dia jadi presenter booster karena wajahnya agak kriminal. Dia jangan marah ya. Ardia jangan marah ya. Seru sekali emang kalau udah ngobrol-ngobrol sama mereka ya Maria. Yes, amazing. Tapi terima kasih banyak sekali belajar tentunya dari Sama-sama. kalian Yes, semua. sama-sama. Dan ini menunjukkan bahwa memang kualitas itu tidak akan pernah terkalahkan gitu. Karena Ya. sampai sekarang karena mereka ini memiliki kualitas, memiliki isi kepala, memiliki ciri khas, mereka still exist until now. Itu mungkin bisa menjadi salah satu tips bagi Anda yang ingin masuk ke dunia Dan yang pasti jurnalistik. mulai besok pagi Jeremy Teti akan siaran pagi di Indonesia Morning Show. Siap. Gimana kalau misalnya Mas Jeremy Teti, ya. Tuh, Yang terancam aja. Enggak. gimana kalau Kita bareng Mas siaran Jeremy bareng. Teti mau nggak baca ininya, teasernya? Oke. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda jalan-jalan ke Bali, tepatnya ke Pasar Badung. Ada apa saja di sana? Pasti Anda penasaran, sama saya juga. Untuk itu tetap di Indonesia Morning Show.